Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di perkuliahan saya di mata kuliah Manajemen Keuangan ya. Pada hari ini kita akan belajar terkait dengan materi risiko dan return. Baik, saya akan lanjutkan. Baiklah teman-teman, jadi pada perkuliahan ini ada 6 tujuan perkuliahan yang akan kita capai pada hari ini ya. Yang pertama, dari perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis investasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tingkat risiko. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tingkat pengembalian. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan risiko tunggal. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan risiko portofolio. Dan mahasiswa mampu menjelaskan dan mengukur risiko pasar. Adapun skenario pembelajaran kita pada hari ini adalah dari pendahuluan itu selama 10 menit, penjelasan materi selama 40 menit, kegiatan diskusi selama 25 menit, kegiatan penugasan selama 20 menit, dan penutup selama 5 menit. Baiklah, langsung saja ke materi kita. Konsep dasar return dan risiko, ya. Jadi teman-teman, di dalam manajemen keuangan, ya, terutama kalau kita berbicara tentang investasi, ada dua hal yang selalu berkaitan erat. Yang pertama adalah kita membahasnya tentang return atau tingkat keuntungan dalam bahasa awamnya, ya. Nah, jelaskan di sini, return atau tingkat pengembalian adalah imbalan yang diharapkan yang akan diperoleh di masa yang akan datang, ya. Dan return itu kan tentang apa, teman-teman, ya? Return itu adalah hubungan antara risiko dan return harapan atau expected return yang merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Nah, kemudian selanjutnya, kalau ada return, saja ada risiko. Nah, risiko itu apa? Adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistika. Ya, jadi biasa kalau kita menghitung potensi keuntungan dan juga risiko kita menggunakan basisnya statistika. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di depan sini ya. Jadi kalau di sini kita menggunakan grafik fungsi linear ya, kita lihat di sini. Nah, kalau kita membahas tentang fungsi linear, tentu saja ada hubungan yang positif alias apa? Kalau misalkan variabel X itu meningkat, maka variabel Y juga akan ikut meningkat. Seperti itu kalau dalam fungsi linear. Nah, begitu juga hubungan antara return ekspektasi dengan risiko, teman-teman, ya. Nah, ilustrasi di depan ini menjelaskan tentang instrumen-instrumen investasi manakah yang memiliki tingkat return terendah dengan risiko terendah sampai instrumen investasi yang memiliki tingkat return ekspektasi yang paling tinggi dan tentu saja diikuti dengan tingkat risiko yang juga semakin tinggi, gitu teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ya, dari yang paling terendah itu adalah SBI atau suku bunga Bank Indonesia, kemudian deposito, obligasi pemerintah daerah, obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, saham preferen, saham biasa, waran, opsi, dan futures. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa instrumen keuangan yang memiliki tingkat risiko paling rendah sampai risiko yang tertinggi. Begitu juga dengan tingkat return yang terendah sampai return yang tertinggi. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang hubungan antara risiko dan return, ya, tentunya kita harus memahami teman-teman bahwa sebagai manusia, sebagai seorang investor, kita tentu saja menyukai untung ya atau return. Tapi kita tidak tentu saja kita tidak suka dengan yang namanya risiko. Ya, seperti itu. Tetapi pada kenyataannya hubungan yang sesungguhnya adalah ketika kita ingin mendapatkan return yang tinggi, maka kita harus juga siap dengan risiko yang juga semakin tinggi. Ya. Begitu juga dengan kalau misalkan kita return-nya rendah, maka risiko kita pun biasanya menjadi semakin rendah. Nah, risiko aset. Ya, risiko aset itu
dapat dibagi menjadi 2 ya. Kalau dalam yang pertama adalah on a stand-alone basis ya, yang kedua adalah in a portfolio context ya. Dalam basis berdiri sendiri atau on a stand-alone risk, risiko tunggal ya, risiko yang harus ditanggung jika berinvestasi pada hanya satu aset saja ya. Harus aset itu dihitung secara terpisah basisnya ya. Nah, kemudian dalam konteks portofolio ya, risiko aset itu berarti dikatakan dalam satu pool ya, di dalam satu, basket kita bilang ya, dalam satu basket, dalam satu keranjang. Nah, dalam keranjang itu kan biasanya terdiri dari banyak jenis investasi ya. Nah, risiko yang harus ditanggung dalam berinvestasi pada sejumlah aset yang atau lebih dari satu aset ya, dan perhitungannya adalah haruskah sejumlah aset itu digabungkan. Nah, kemudian risiko portofolio itu juga dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah risiko sistematis atau risiko pasar, dan juga risiko tidak sistematis atau risiko spesifik. Ya, kalau market risk itu biasanya terkait dengan perubahan yang terjadi di pasar dan mempengaruhi return seluruh saham yang ada di pasar. Ya, nah, kemudian untuk diversifiable risk itu lebih banyak disebabkan oleh kajian-kajian random yang intinya hanya berkaitan dengan perusahaan tersebut saja. Contohnya mogok kerja, sukses atau gagalnya marketing program ya. Dan dampak dari diversified risk ini adalah efeknya terhadap portofolio dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Nah, kemudian lanjut pembahasan kita itu terkait dengan return aset tunggal dan risiko tunggal ya. Dalam perhitungan return aset tunggal ya, return investasi itu terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama yaitu yield. Ya, yield itu apa? Komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yang kedua adalah capital loss. Dalam hal ini artinya komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga, bisa saham maupun surat hutang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Nah, untuk perhitungan return aset tunggal ya, itu rumusnya adalah return sama dengan capital gain atau capital loss ditambah dengan yield ya. Nah, jadi memang ada tiga komponen yang kita lihat di sini ya. Pertama ada return ya. Kemudian ada standar deviasi atau itu dan standar deviasi itu mengukur risikonya dan juga dengan perhitungan koefisien variasi. Nah, untuk sementara inilah pembahasan kita untuk hari ini ya. Saya berharap ya pada materi hari ini bisa memberikan manfaat bagi kalian, memberikan pengetahuan yang berguna untuk kalian untuk bisa berhasil di perkuliahan manajemen keuangan ini. Demikian saya sampaikan, sampai bertemu kembali di pertemuan